Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku mau ngajak kalian untuk mendengarkan sebuah cerita. Sebelum melanjutkan ke dalam ceritanya, alangkah baiknya kalian jangan lupa subscribe dan like. Siapkan secangkir kopi dan cemilan untuk menemani kalian. Di sebuah kota kecil yang dipenuhi oleh jalanan sempit, rumah-rumah sederhana yang berderet rapat, dan kehidupan yang penuh keterbatasan, tinggallah seorang perempuan muda bernama Sari. Sari adalah wanita berusia 24 tahun yang bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah kantor kecil di kota itu. Kehidupannya tidak mewah, bahkan terbilang sederhana. Rumah yang ia tinggali bersama adiknya, Andi, adalah rumah tua yang tidak lagi terawat. Dindingnya mulai mengelupas, lantai kayu yang berderit setiap kali diinjak, dan jendela yang sering bocor saat hujan datang. Namun, bagi Sari, rumah itu adalah tempat yang penuh kenangan. Kenangan bersama orang tua mereka yang telah lama meninggal akibat kecelakaan tragis. Sejak saat itu, Sari menjadi tulang punggung keluarga. Ia bukan hanya seorang kakak, tetapi juga seorang ibu yang harus menjaga dan merawat Andi, adiknya yang lebih muda, yang saat itu masih berusia 17 tahun. Sari selalu menganggap Andi sebagai hidup dan matinya. Meskipun hanya terpaut 7 tahun, hubungan mereka sangat dekat. Sejak kecil, mereka sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayah mereka seorang pegawai biasa, ibu mereka seorang guru di sekolah dasar setempat. Namun keduanya meninggal dalam kecelakaan yang tak terduga ketika Andi masih berusia 10 tahun. Sejak itu, Sari yang masih remaja, harus mengambil alih semua tanggung jawab keluarga. Sari merasa bahwa kehidupannya hanya memiliki satu tujuan, memastikan Andi bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang suatu saat nanti akan membawa mereka keluar dari jerat kemiskinan. Setiap hari, ia bangun pagi, pergi bekerja, dan pulang larut malam, tanpa pernah merasa lelah. Baginya, satu-satunya kebahagiaan yang ia rasakan adalah melihat Andi tumbuh menjadi anak yang baik dan berprestasi. Andi adalah seorang pemuda cerdas dan penuh semangat. Sejak kecil, ia memiliki impian besar, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, agar suatu saat nanti bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka berdua. Andi sangat menyadari betapa besar pengorbanan kakaknya untuk dirinya. Meskipun tak pernah mengungkapkannya, Andi selalu merasa bahwa Sari adalah alasan hidupnya, dan ia bertekad untuk tidak mengecewakan kakaknya. Namun, meskipun Andi sangat ingin kuliah, kenyataan yang ada tidak semudah itu. Mereka tinggal di kota kecil yang tidak menawarkan banyak peluang, dan biaya hidup yang semakin tinggi membuat semuanya terasa sulit. Andi selalu merasa cemas, tak ingin menjadi beban bagi kakaknya yang sudah sangat berkorban. Terkadang, ia merasa malu dengan keadaan keluarga mereka, terutama ketika melihat teman-temannya yang bisa mendaftar kuliah dengan mudah, sementara ia hanya bisa memendam impian. Di sisi lain, Sari menyimpan harapan besar dalam hatinya. Sari tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib mereka. Jika Andi bisa kuliah, jika Andi bisa mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus, maka kehidupan mereka akan berubah. Namun, Sari juga tahu bahwa untuk mewujudkan impian tersebut, mereka membutuhkan uang yang sangat terbatas. Penghasilannya yang sebagai sekretaris di kantor kecil itu tak cukup untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, apalagi biaya pendidikan Andi. Bahkan untuk makan pun kadang mereka harus berhemat. Di tengah ketidakpastian itu, Andi mulai menyadari ada yang berubah dari kakaknya. Dalam beberapa bulan terakhir, Sari semakin sering pulang larut malam, lebih lelah dari biasanya, dan lebih sering menyendiri. Andi mulai merasa cemas, tapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Suatu hari, setelah pulang sekolah, Andi memutuskan untuk menunggu Sari pulang. Ia ingin menanyakan langsung kepada kakaknya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketika Sari akhirnya pulang, Andi melihat wajah kakaknya yang terlihat sangat letih, seolah tak ada lagi energi tersisa di tubuhnya. "Kenapa, Kak? Kok makin sering pulang malam?" tanya Andi, meskipun nada suaranya terdengar hati-hati. Sari hanya tersenyum lelah. "Tugas kantor lagi banyak. Nak, jangan khawatir. Kakak baik-baik saja." Namun, Sari tahu, Andi bukan anak kecil lagi. Andi sudah cukup dewasa untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Dan Andi juga tahu bahwa meskipun kakaknya selalu tersenyum, Sari tak bisa menyembunyikan rasa lelah yang begitu mendalam. Beberapa minggu kemudian, Sari mendapat tawaran pekerjaan dari seorang teman lama.
Pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan kantor tempatnya bekerja. Tetapi pekerjaan ini menjanjikan penghasilan yang jauh lebih besar, penghasilan yang bisa membantu mereka membiayai kuliah Andi. Namun, tawaran itu juga datang dengan harga yang sangat tinggi. Pekerjaan yang ditawarkan kepada Sari adalah pekerjaan di sebuah tempat hiburan malam. Sari tahu persis apa arti pekerjaan itu, menjadi seorang wanita malam. Awalnya, Sari menolak mentah-mentah tawaran itu. Tidak ada dalam benaknya untuk terjun ke dunia malam, dunia yang penuh dengan stigma dan penilaian negatif. Namun, dengan setiap hari yang berlalu, keputusannya semakin sulit. Penghasilan dari kantornya tidak cukup untuk membiayai kuliah Andi. Andi tidak tahu betapa banyaknya peluang yang Sari coba, dan betapa kerasnya usaha kakaknya untuk mendapatkan uang yang diperlukan. Ketika Sari melihat mata Andi yang penuh harap, hatinya terasa hancur. Andi sangat ingin kuliah, dan Sari tahu bahwa inilah satu-satunya cara yang mungkin untuk mewujudkan impian adiknya. Dalam hati Sari, ia tahu ia harus memilih jalan yang sulit, jalan yang akan mengorbankan banyak hal dalam hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Ia harus melangkah, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Andi yang begitu ia cintai. Sari tahu bahwa apa yang ia lakukan mungkin akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi ia bertekad untuk menjalani pilihan itu. Setiap langkah yang ia ambil, meskipun sangat berat, selalu dipenuhi dengan harapan. Harapan bahwa suatu saat, Andi akan menyelesaikan kuliahnya dan mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik. Keputusan ini tidak hanya mengubah hidup Sari, tetapi juga akan mempengaruhi hubungan mereka berdua, adik dan kakak yang sudah terbiasa saling mengandalkan satu sama lain. Dan dari sinilah, kisah pengorbanan Sari dimulai. Sebuah kisah tentang seorang kakak yang rela mengorbankan segalanya demi masa depan adiknya, meskipun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Seperti malam-malam sebelumnya, Sari pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya terasa lelah, dan kepalanya dipenuhi dengan berbagai pikiran yang bertabrakan. Setiap detik yang berlalu, semakin jelas bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan penghasilan dari kantor untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, apalagi untuk membiayai kuliah Andi. Meskipun Sari berusaha mencari pinjaman dari berbagai sumber, tidak ada satupun yang datang. Tidak ada teman atau keluarga yang mampu membantu dalam hal ini, dan Sari merasa seolah-olah dunia mulai mengepungnya dari semua arah. Andi yang selalu memandangnya dengan rasa kagum dan kepercayaan mulai berubah. Adiknya sering menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Tidak jarang Sari mendapati tatapan cemas di mata Andi, namun ia selalu menutupi kenyataan itu dengan senyuman dan berkata, "Jangan khawatir, kakak baik-baik saja. Semua ini akan baik-baik saja." Namun, Sari tahu dalam hatinya bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Setiap kali ia melihat Andi yang duduk di meja belajar dengan penuh semangat, menatap brosur universitas yang telah ia pilih, hatinya hancur. Andi sangat ingin melanjutkan kuliah, dan ia tidak ingin mengecewakan adiknya. Jika Andi tidak bisa kuliah tahun ini, Sari tahu bahwa kemungkinan besar adiknya akan kehilangan kesempatan itu. Di kota kecil mereka, tak banyak peluang pendidikan yang dapat diandalkan. Tidak ada pilihan selain melanjutkan kuliah segera jika Andi ingin mengejar impian besarnya. Di tengah keraguannya, seorang teman lama, Maya, yang dulu bekerja di sebuah bar hiburan malam, menghubungi Sari. Maya mengundangnya untuk bertemu, dan meskipun Sari merasa ragu, ia tahu bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan. Setelah beberapa kali menghindar, akhirnya Sari setuju untuk bertemu dengan Maya. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang sering mereka datangi dulu saat masih remaja. Maya, dengan senyum yang khas, tampak lebih percaya diri dari sebelumnya. "Aku tahu kamu pasti bingung, Sari," kata Maya setelah Sari duduk di depannya. "Tapi aku ingin menawarkan pekerjaan yang bisa membantu kamu dapatkan uang lebih banyak. Uang yang cukup untuk biayain kuliah adikmu itu." Sari diam, matanya menatap kosong ke meja. Ia tahu apa yang dimaksud Maya, namun hatinya menolak. Dunia hiburan malam bukanlah tempat yang bisa diterima begitu saja oleh orang-orang yang seperti mereka. Namun, Maya meyakinkan Sari dengan cerita tentang betapa mudahnya menghasilkan uang di dunia malam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dilakukan seseorang dalam dunia itu, dan Sari merasa bahwa tidak ada pilihan lain. "Maya, aku nggak tahu," Sari berkata dengan suara parau. "Aku nggak sanggup. Ini bukan jalan yang benar untukku, bukan untuk adikku." Maya hanya tersenyum sabar.
Aku tahu perasaanmu, Sari, tapi kadang-kadang, hidup memang memberi pilihan yang sulit. Kamu bisa saja terus berjuang dengan pekerjaan yang sama, tapi apakah itu akan cukup? Coba pikirkan, berapa lama lagi kamu bisa bertahan di situ? Sari terdiam. Kata-kata Maya benar-benar mengusik hatinya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa untuk mewujudkan impian Andi, ia harus melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Tetapi entah kenapa, ide untuk terjun ke dunia malam itu begitu menakutkan baginya. Dunia itu penuh dengan penilaian masyarakat, dan Sari merasa akan kehilangan harga dirinya jika terjun ke dalamnya. Namun, saat memikirkan bagaimana adiknya begitu ingin kuliah, ia merasa pilihan itu semakin menggoda. Pikirkan baik-baik, Sari. Kalau kamu tidak mau, aku akan mencari jalan lain, tetapi aku yakin ini adalah pilihan terbaik untukmu. Pada malam itu, Sari pulang dengan perasaan yang sangat kacau. Ia duduk termenung di ruang tamu kecil mereka, menatap wajah Andi yang tampak serius dengan pekerjaannya. Andi, tanpa tahu apapun, masih berharap Sari akan menemukan solusi yang baik bagi masalah mereka. Sari berjalan ke kamarnya, memejamkan mata, dan berpikir keras. Ia bisa merasakan perasaan tidak nyaman yang datang dari dalam dirinya. Dunia malam, wanita malam, stigma sosial, semuanya terasa begitu jauh dari dirinya. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa pilihan lainnya adalah membiarkan Andi menyerah pada mimpinya. Berhari-hari Sari terjebak dalam pergulatan batin yang tak kunjung reda. Setiap kali ia mendekati keputusan untuk mengambil pekerjaan itu, perasaan takut dan cemas selalu menghalanginya. Namun, satu hal yang selalu menjadi pertimbangannya adalah adiknya. Sari merasa bahwa untuk masa depan Andi, untuk memberi peluang pada Andi untuk belajar dan meraih impian, ia harus rela mengorbankan dirinya sendiri. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, setelah menatap wajah Andi yang sedang tidur dengan damai di kamarnya, Sari akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segala-galanya. Tapi dalam benaknya, ia hanya memikirkan satu hal, Andi. Sari tidak langsung memberitahu Andi tentang keputusannya. Ia tahu bahwa jika ia mengungkapkannya terlalu cepat, Andi akan marah, bingung, atau bahkan merasa bersalah. Sari berusaha menenangkan dirinya sendiri, berjanji untuk tidak memberikan beban lebih pada Andi. Ia juga tahu bahwa ia harus mempersiapkan diri untuk menjalani rutinitas yang sama sekali baru, kehidupan malam yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun, semakin lama, Sari semakin merasa terasing. Andi, yang awalnya sangat dekat dengannya, mulai memperhatikan perubahan pada kakaknya. Meskipun Sari berusaha untuk tetap terlihat baik-baik saja, Andi merasa ada yang berbeda. Ia mulai melihat kakaknya lebih sering pulang larut, lebih banyak diam, dan semakin terlihat letih. Terkadang Sari tampak tergesa-gesa, bahkan saat mereka makan bersama. Dan meskipun Andi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hatinya merasa tidak enak. Andi merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu sore, saat Sari baru pulang dari kerja, Andi akhirnya bertanya dengan hati-hati. Kak, kok kamu semakin sering pulang larut malam? Kakak nggak capek apa? Aku nggak suka lihat kakak kayak gini. Sari merasa hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Ia ingin sekali memberitahukan Andi tentang segalanya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya tanpa membuat Andi merasa cemas atau marah. Itu, karena pekerjaan, Andi. Kakak cuma sedikit kelelahan. Jangan khawatir. Tapi Andi tidak mudah dibohongi. Mata Andi menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca ekspresi kakaknya. Sari tahu bahwa Andi sudah mulai mencurigai sesuatu. Kalau itu tentang uang kuliah aku, Kak, kita bisa cari jalan lain. Aku nggak mau kakak sampai seperti ini, kata Andi, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kakak nggak harus melakukan ini. Aku nggak mau melihat kakak terus seperti ini. Sari hanya bisa terdiam. Andi tidak tahu apa yang sebenarnya ia lakukan, tetapi Sari merasa bahwa dunia mereka sedang terguncang. Tidak ada pilihan lain selain melanjutkan jalan yang telah ia pilih. Setelah Sari memutuskan untuk bekerja sebagai wanita malam, hidupnya berubah drastis. Keputusan itu bukanlah pilihan mudah. Namun saat itu, Sari merasa itulah satu-satunya cara agar Andi bisa melanjutkan pendidikannya. Sebelumnya,
Sari bekerja sebagai sekretaris di kantor yang tidak memberi banyak keuntungan. Gajinya cukup untuk makan sehari-hari, namun tidak lebih. Bahkan, seringkali ia harus menabung untuk hal-hal kecil, seperti membayar biaya listrik atau membeli kebutuhan sekolah Andi. Namun, setelah memulai pekerjaannya di tempat hiburan malam, penghasilannya melonjak drastis. Sari tahu betul bahwa uang yang ia peroleh dapat memberikan masa depan yang lebih cerah bagi Andi, meskipun jalan yang ia pilih begitu gelap. Malam pertama Sari bekerja, ia merasa cemas dan terhina. Walau hanya bekerja di meja bar, melayani tamu-tamu yang datang, ia merasa tubuhnya dihargai dengan cara yang begitu rendah. Ia harus mengenakan pakaian terbuka yang menurutnya terlalu mengungkapkan dirinya. Sari harus berhadapan dengan para pria yang tidak segan-segan memberikan komentar yang tidak pantas, dan setiap kali seseorang menyentuh tangannya, hatinya merasa kotor. Namun, dalam pikirannya selalu terngiang wajah Andi yang penuh harapan, yang ingin sekali kuliah di universitas. Semuanya terasa begitu bertolak belakang dengan prinsip hidupnya, namun ia terus berjuang. Begitu seringnya ia harus menguatkan dirinya untuk terus tersenyum pada para tamu yang datang. Meskipun dalam hatinya ia merasa seperti kehilangan sedikit demi sedikit harga dirinya. Pada malam-malam berikutnya, rutinitas itu semakin mengikis jiwa Sari. Ia harus bekerja hingga larut malam, kadang baru bisa tidur saat fajar menyingsing. Kelelahan fisik dan mental mulai merasuki dirinya. Meskipun ia berusaha keras untuk menjaga Andi agar tidak tahu tentang apa yang ia lakukan, ada saat-saat di mana rasa lelah itu tak bisa disembunyikan. Ia mulai pulang dengan wajah yang terlihat lebih pucat dan tubuh yang semakin kurus. Tidak jarang ia merasa ingin menyerah. Namun setiap kali teringat pada cita-cita Andi, ia kembali bangkit dan terus melangkah. Di sisi lain, Sari mulai merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Andi. Adiknya, yang dulu selalu berbagi cerita dan impian, kini tampak semakin jauh. Andi mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, sering keluar rumah untuk berkumpul atau pergi ke tempat-tempat yang tidak jelas. Setiap kali Sari mencoba bertanya, Andi hanya menjawab singkat dan buru-buru. Sari merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri Andi.